Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Haidar dari kelas 10 TJKT 1. Kali ini saya akan membahas masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas, posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. A. Teori Gujarat oleh Prof. Dr. C. Snodgranger. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snodgranger berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. B. Teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. C. Teori Persia oleh Prof. Dr. Hussein Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem pengejaan bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. D. Teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. E. Teori maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perangan selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 atau 622 sampai 623 Masehi. Menurut N.A. Baloch, hal itu terjadi karena umat muslim memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan sebagai di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. 1. Sultan Malik Al-Saleh. Murah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Murah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Murah Silu bergelarkan Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. B. Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir kedua. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. C. Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. D. Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. 2. Raden Rahmat, Sunan Ampel. 3. Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang. 4. Raden Paku, Sunan Giri. 5. Syarifuddin, Sunan Derajat. 6. Raden Mas Syahid, Sunan Kalijaga. 7. Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. 8. Raden Umar Said, Sunan Muria. 9. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. E. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Manga Rangi Daeng Mandrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. F. Datu Parangan atau Habib Hashim bin Musyayak bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datu R.I. Bandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota 1525 sampai 1589. G. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia belia,